Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan hati kita untuk masuk di dalam mezbah syukur hari ini. Ku mau hidup kudus seperti Yesus, menjadi sempurna seperti yang Bapa inginkan. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Oh, dalam perkataan, dalam perbuatan, ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingin
kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Itulah yang sempurna. Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu saat ini. Kiranya Bapa berbicara bagi kami, lalu Roh Kudus Tuhan memberikan kami hikmat pengertian untuk mengerti akan kebenaran ini, dan kami mau hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku, firman Tuhan katakan di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu sebagai orang percaya setiap kita memiliki satu kerinduan, satu keinginan. Ketika nanti kita berada di balik kematian, kita bisa diakui sebagai anak-anak Allah oleh Bapa di sorga, dan kita bisa diperkenankan untuk masuk ke dalam kerajaan Bapa di sorga, dan diperkenankan untuk menjadi anggota keluarga kerajaan sorga. Nah saudaraku, kerinduan ini tidak salah. Dan sebagai orang percaya tentu ini harus menjadi tujuan utama dari hidup kita sebagai orang percaya. Saudara, persoalannya sekarang adalah untuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, tidak cukup kita berkata bahwa kita percaya kepada Yesus, lalu kita bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Tetapi ada harga yang harus kita bayar. Selama kita hidup di dunia ini, kita harus berjuang supaya segenap kehidupan kita bisa ditemukan benar-benar berkenan di hadapan Allah Bapa di surga. Barulah kita bisa menjadi milik Kristus dan kita bisa menjadi anak-anak Allah yang sah. Saudaraku, ini artinya kalau kita tidak mau berjuang untuk menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan dengan segala keinginannya, itu artinya kita tidak bisa menjadi milik Kristus. Nah saudaraku, jika demikian, kita harus memperkarakan dengan sungguh-sungguh pengajaran-pengajaran yang mengajarkan bahwa ketika kita percaya Yesus, ketika kita mengikut Yesus, nanti kita pasti diberkati oleh Tuhan, lalu kita bisa menikmati berkat-berkat yang ada, ya. Kita bisa menikmati dunia ini, kemudian ketika mati kita akan diterima di dalam kerajaan sorga. Saya mau katakan dengan jujur saat ini adalah penyesatan terselubung yang selama ini tidak disadari oleh banyak orang percaya. Dan tentu pengajaran seperti ini sudah banyak menyesatkan orang percaya, karena ada begitu banyak orang percaya yang lebih suka kalau mereka ikut Yesus, mereka diberkati, segala persoalan hidup mereka pasti terselesaikan, ya. Lalu mereka hidup dalam kelimpahan, kekayaan, dan menikmati dunia ini. Padahal kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ini artinya ketika kita mau sungguh-sungguh mengikut Yesus, kita harus berani untuk melepaskan semua keinginan diri. Mari kita berpikir dengan jujur, saudaraku. Sudah berapa lama kita hidup di dunia ini? Sudah puluhan tahun kita hidup di dunia ini, dan selama kita hidup di dunia ini, ada begitu banyak keinginan diri yang kita timbun di dalam diri kita. Dan tanpa kita sadari, keinginan-keinginan itulah yang merangsang hasrat hati dan menimbulkan hawa nafsu diri, sehingga kita mau berjuang untuk menikmati semua keinginan itu. Dan tanpa kita sadari, keinginan itulah yang akan terus menyeret kita dan membawa kita ke dalam kebinasaan. Saudaraku, itulah kenapa firman Tuhan mengingatkan kita
Di dalam Galatia 5 ini kalau kita baca mulai ayat yang ke-19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, saudara perhatikan itu. Jadi keinginan diri itu akan melahirkan perbuatan-perbuatan seperti yang firman Tuhan katakan tadi. Nah, kalau kita tenggelam di dalamnya, maka kita tidak akan pernah bisa diterima di dalam kerajaan Allah. Saudara suka atau tidak suka, ini adalah kebenaran, saudaraku. Jadi mulai saat ini, saudaraku, sebagai orang percaya, saudara dan saya harus berani berjuang untuk melepaskan semua keinginan diri. Kalau kita mau diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Jika tidak, jangan pernah berharap kita bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Saudaraku, oleh sebab itu dalam hari-hari hidup kita harus berjuang, kita harus berusaha untuk menguasai seluruh keberadaan hidup kita. Kita harus melatih tubuh kita harus menguasainya supaya tidak lagi timbul keinginan-keinginan yang dapat menyeret kita kepada kebinasaan. Paulus berkata di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 27, "Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak." Saudaraku, kalau kita tidak memeriksa seluruh keinginan diri kita, maka ini bisa menjadi celah bagi kuasa kegelapan untuk menyeret kita supaya bisa menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Kalau kita tenggelam di dalamnya, kalau kita bersahabat dengan dunia ini, maka kita akan binasa. Oleh sebab itu kita harus mulai membiasakan diri untuk tidak lagi hidup mengikuti keinginan diri kita sendiri. Tetapi kita harus mulai membiasakan diri untuk hidup mengikuti apa yang menjadi keinginan Tuhan. Lalu kita hidup hanya untuk melakukan kehendak Tuhan saja. Dan itulah sesungguhnya yang Tuhan Yesus ajarkan selama Tuhan Yesus ada di dunia ini. Tuhan Yesus berkata, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Kiranya kebenaran ini semakin menyadarkan kita betapa berbahayanya keinginan diri kita, dan kalau kita tidak mau melepaskan itu, berarti kita akan binasa di kekekalan. Saudara, jadi yang perlu kita ingat, jangan sampai hanya karena keinginan diri yang bisa kita nikmati sesaat akan membuat kita terbuang ke dalam kebinasaan kekal, ke dalam penderitaan yang tidak pernah berakhir. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami terus disadarkan betapa berbahayanya kalau kami tetap hidup di dalam keinginan-keinginan diri yang dipenuhi dengan keinginan-keinginan daging. Sebab seharusnya ketika kami berada di dalam Engkau, kami sudah menyalibkan daging kami, tidak lagi hidup menuruti keinginan daging, tetapi kami mau hidup hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Sebab ketika kami masih hidup melakukan apa yang menjadi keinginan diri yang dipenuhi keinginan daging, itu akan membawa kami kepada kebinasaan. Tetapi ketika kami hidup saat ini, kami hidup hanya untuk melakukan kehendak-Mu ya Allah. Kami percaya Bapa akan menemukan kami sebagai pribadi yang berkenan di hadapan Bapa, dan kami boleh diterima di dalam kerajaan-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Saatnya kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kiranya Bapa berkenan menurunkan tangan dan memberkati kami semua.
Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, selamat menjalankan aktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.